Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channelnya Rizky AB. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pasar Gaib Gunung Ciremai. Mereka tiba di base camp Linggarjati sekitar pukul 3 sore. Setelah makan dan melakukan registrasi, mereka memutuskan untuk mendaki sore itu juga agar bisa camp di pos 3 dan lanjut summit esok subuh. Santai aja, kita ngikutin jalur resmi kok, kata Dani sambil memasang headlampnya. Tapi dari awal, Wulan sudah merasa tidak enak. Ia memang sedikit sensitif terhadap hal-hal gaib. Setelah melewati pos 2, kabut mulai turun, dan suasana jadi sunyi mencekam. Tak ada pendaki lain saat itu. Hanya mereka berempat. Aneh, kenapa sepi banget ya padahal lagi musim libur? Tanya Eki sambil menatap jalur. Tak ada yang menjawab. Suara gamelan dan riuh pasar. Ketika memasuki jalur di antara pos 3 dan pos 4, sesuatu yang sangat ganjil terjadi. Mereka mendengar suara gamelan dari kejauhan, sangat pelan di awal, lalu makin jelas. Disusul suara tawa, teriakan anak kecil, dan teriakan pedagang. Tahu bulik, tahu bulek, ayo, ayo, Mbak Kiu, pilih kainnya Mbak Kiu. Jantung mereka berdetak kencang, keempatnya saling pandang. Ini, suara pasar, bisik Arif. Mereka melangkah maju, penasaran. Kabut mulai menipis dan muncul cahaya samar di balik pepohonan. Dan, benar saja, mereka melihat pasar. Di tengah hutan gunung itu, tiba-tiba muncul sebuah pasar, dengan tenda-tenda kayu dan kain, penjual dan pembeli, semuanya berpakaian ala zaman dulu, kebaya, belangkon, sarung. Mereka berbicara dalam bahasa Sunda halus yang tidak biasa. Wulan tertegun. Ia seperti disihir. Kita kemana sih ini? Dani mendekat ke salah satu warung. Tiba-tiba seorang ibu penjajah makanan menyapanya, "Mas, makan dulu. Nasi uduk 5 sen aja." Anehnya, tangan Dani hampir mengambil bungkus nasi itu. Tapi sebelum menyentuhnya, Eki menariknya keras. "Jangan, kamu gila, itu bukan pasar biasa," bentak Eki. Tiba-tiba, seluruh pasar berhenti bergerak. Semua orang, penjual, pembeli, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, menoleh ke arah mereka. Wajah mereka berubah aneh. Matanya putih semua, tidak berkedip, diam, menggigilkan. Tiba-tiba pasar itu menghilang, kabut pekat menyelimuti lagi. Tapi dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki cepat dan seretan seperti ada sesuatu mengejar mereka. Bau bunga melati sangat menyengat. Mereka berempat lari sekuat tenaga, tanpa peduli jalur. Beberapa kali mereka jatuh, menabrak akar pohon dan semak berduri. Wulan sempat melihat sosok hitam tinggi melayang di atas mereka, kepalanya besar, matanya merah. Setelah berlari seperti orang gila selama hampir 20 menit, mereka akhirnya melihat papan pos 4. Begitu mereka sampai, semuanya terdiam. Nafas terengah, muka pucat, tangan gemetar. Tak ada suara lagi, hanya hening dan gelap. Keesokan harinya, setelah summit dan turun, mereka langsung menuju base camp tanpa banyak bicara. Saat mengembalikan logbook pendakian, penjaga base camp menatap mereka aneh. Kalian lewat jalur mana semalam?" tanya si penjaga. "Ya jalur biasa, dari pos 3 ke pos 4. Penjaga itu diam, lalu menatap mereka serius. "Kalau kalian semalam lewat jalur lurus terus dari pos 3, itu bukan jalur resmi. Kadang kalau malam Jumat Kliwon, kabut bisa bawa pendaki ke jalur lain, ke pasar setan." Sampai sekarang, keempatnya tidak pernah lupa kejadian itu. Dani bahkan sempat sakit selama 2 minggu setelah pulang. Dalam mimpinya, ia terus melihat ibu penjual nasi uduk, memanggilnya. "Mas, ini nasi uduknya, ayo makan dulu."